Allah yang sangat kita cintai. Kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kita memperingati kemerdekaan yang keberapa, saudara? Jangan sampai yang lupa. Kau masih baru sedikit. Berapa? 76. Puji Tuhan, yang ke-76. Nah, karena saya percaya bahwa apa yang saudara dan saya doakan hari-hari ini Tuhan jawab. Amin. Di EPT 24 jam itu kita semua terus berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan taruh isi hatimu kepada pemimpin bangsa kami. Ya Pak ya? Nah, itu terus yang kita minta. Nah, ketika waktu saya dengar itu, saudaraku, saya itu menangis sampai saya bilang, Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena pengetahuan manusia. Kami sangat percaya kalau pemimpin kami sebagai bangsa Indonesia ngomong seperti ini, persis dengan tuntunan Tuhan buat gerejanya. Kita tahu ini pekerjaan Allah. Amin. Saudaraku, apa yang kita dengar, yang baru saja kita dengar bersama, saudara, ini juga yang kita dengar melalui Bapak Pembina kita di dalam MDPJ bulan lalu ya, awal Agustus. Saya menangkap di situ bahwa, saudaraku, kita hari-hari ini, Bapak Pembina saya ingat, dia ngomong berbicara karena waktu itu doa pengerja, bahwa setiap kita akan masuk di era pemurnian. Setiap kita akan mengalami pemurnian daripada Tuhan. Dan kita semua akan dibawa Tuhan untuk mengalami hal-hal yang mungkin ya secara daging kita tidak terima. Menyakitkan, saudara. Nah, seperti yang Bapak Presiden ngomong tadi bahwa kalau bisa dihindari, kita pasti siapa sih yang mau. Tapi saudara, kenyataannya harus terjadi. Sehingga bagian kita adalah kita hanya melihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Amin. Apapun terjadi dalam hidup kita, ya, itu ditentukan oleh respon kita. Sesuatu yang negatif, kalau kita merespon dengan cara yang baik, yang benar, bukankah Tuhan kita, Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan. Amin. Bahkan yang tidak baik Tuhan bisa ubah menjadi hal yang luar biasa. Pada waktu kita diizinkan mengalami proses, diizinkan mengalami pergumulan, dan kita ngerti, oh ini maksudnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita melihat bahwa berbicara tentang pemurnian, ya, ini Bapak Jokowi menggunakan ilustrasi api, saudaraku, ya. Dan kita juga percaya di dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Jadi saudaraku, ini 3 baptisan ini sebagai kita orang percaya, saudaraku, ya, saudara dan saya harus mengalami, ya. Dan bukankah ini yang terus ditekankan oleh Bapak Pembina kita, ya, bahwa saudaraku, untuk kita mengalami, ya, ada 3 proses keselamatan di dalam hidup kita. Amin. Yang pertama ada yang disebut dengan justification, pembenaran. Itulah yang dimaksud ketika saudara dan saya masuk dalam baptisan air. Kita mengalami kelahiran yang baru di dalam Tuhan. Itulah awal saudara dan saya masuk di dalam proses keselamatan itu, saudara. Ya, jadi kita harus mau menguburkan manusia lama kita, dan kita mau mengenakan manusia baru. Artinya kita segala hidup yang lama, segala hidup yang tidak yang berkenan kepada Tuhan, kita harus kuburkan. Nah, ini pakai kata dikuburkan, saudara, ya. Kalau dikuburkan itu berarti mati. Kalau sudah mati berarti sudah tidak hidup lagi. Bukan pingsan, ya. Jadi seringkali kan kita bertobat hari ini, besok kumat lagi. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Nah, itu tomat, ya, bukan tobat. Kalau tobat tuh ya mati.
lagi saudara ya. Dia nggak kembali lagi menguasai kita maksudnya. Nah, jadi saudara dan saya, kita mengalami ini. Dan yang kedua berikutnya, kita masuk dalam sanctification. Inilah pengurusan Tuhan. Dan disinilah saudara dan saya mengalami yang namanya pemurnian. Ya, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Pemurnian di dalam seluruh area kehidupan kita. Motivasi kita dimurnikan Tuhan. Tujuan-tujuan hidup kita dimurnikan Tuhan. Dan barulah kita saudaraku, ketika kita lolos ini, saudara baru masuk yang namanya glorification. Yaitu apa? Pemuliaan. Kita dibebaskan dari dosa. Kita menerima tubuh kemuliaan. Dan kita diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Yang mau tepuk tangan seperti aku. Jadi saudara, kalau kita mau yang glorification, ya mari kita mengerti hari-hari ini. Kalau saudara tepuk tangan kalau dibilang Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, maka step ini harus kita lewati, yaitu apa? Dimurnikan Tuhan. Amin. Kita harus masuk di dalam proses ini saudaraku, ya. Seperti tadi dikatakan Pak Jokowi bahwa ini tidak bisa kita hindari. Sehingga bagaimana saudaraku, karena api ya, kalau itu terkendali, maka dia bisa apa? Menerangi. Ya, dia bisa memberikan kita bisa belajar hal-hal yang baru. Amin. Ya, pengertian-pengertian kita bisa dibukakan. Ya, maksudnya saudara, ketika saudara pemurnian itu datang dalam setiap kita dan kita meresponinya dengan benar, kita mengerti kenapa ini harus terjadi atas hidup saya, maka saya percaya saudara dan saya akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru. Amin. Pola-pola pikir yang lama kita, Tuhan pasti rubah. Sehingga kita mau apa? Kita mau berjalan terus. Karena kita tahu di balik pemurnian ini ada rencana Tuhan yang besar di dalam setiap kita. Amin. Nah, saudara, baptisan ini, baptisan api ini yang memang menyakitkan saudara, ya. Tetapi saudaraku, ini diibaratkan dengan baptisan yang mungkin baptisan penderitaan untuk daging kita saudara ya. Tetapi saudaraku, mari kita melihat bahwa Tuhan izinkan kita dibaptis api, tujuannya bukan penghukuman. Tuhan bukan mau menghukum saudara dan saya. Kalau kita mengalami proses ya, karena Tuhan sedang memurnikan kita saudaraku, itu Tuhan tidak sedang menghukum kita, tapi Tuhan sedang memurnikan kita. Amin. Sehingga kalau kita ngerti bahwa ini Tuhan mau saya lebih dimurnikan, saya percaya setiap kita pingin yang murni kan, yang bersih ya, amin. Kita cuci baju aja, ya. Kalau baju putih, saya percaya nanti malam ini yang pakai putih-putih ini harus direndam satu malam. Gak bersih saudara kalau baju putih begitu langsung itu. Saya gitu kalau pakaian putih mesti saya rendam semalam. Nah, saudara itu baru benar-benar bersih. Nah, jadi itu ya proses. Ya, yang menyakitkan, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana yang besar dalam setiap kita. Amin. Dia ciptakan saudara dan saya untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk hal-hal yang luar biasa. Dan itu sebabnya saudara, Tuhan rindu setiap hal-hal yang tidak berkenan di hidup saudara dan saya. Tuhan mau memurnikan itu. Bagian kita adalah apa? Siap dimurnikan. Amin. Katakan, siapa yang mau katakan saya siap dimurnikan? Saya siap dimurnikan. Masih ada yang ragu-ragu? 1, 2, 3. Saya siap dimurnikan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ini komitmen kalian ya. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Saudara sudah ngomong loh, ya. Jadi nanti kalau dimurnikan jangan ada yang mutung ya. Jangan ada yang marah, jangan ada yang ngambek. Karena sudah ngomong, sudah janji sama Tuhan. Saya siap dimurnikan. Amin, jangan takut. Roh Kudus pasti menyertai setiap kita. Roh Kudus pasti memampukan setiap kita melewati masa-masa pemurnian Tuhan. Amin, saudara. Nah,
saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di bangsa kita ini kan ya, kita akan banyak berbicara tentang bangsa Indonesia, saudara, karena ini adalah hari kemerdekaan. Tetapi ya tetap juga, saudara, ada dua sisi. Saya akan berbicara baik kepada pribadi kita, ya, sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan yang dipilih Tuhan menjadi bangsa Indonesia, bahkan kita sebagai warga negara Indonesia, saudara. Nah, jadi saudara yang kekasih, mungkin hari-hari ini banyak orang yang pesimis dengan Indonesia, ya kan? Wah, melihat keadaan, waduh kok Indonesia semakin parah. Indonesia semakin, waduh COVID-nya semakin meningkat, banyak yang kena, ekonominya orang semakin susah ini, susah itu. Tapi saudara, puji nama Tuhan, saya bersyukur saudaraku, kalau bangsa kita adalah bangsa yang optimis. Amin. Bangsa yang percaya dengan tema yang luar biasa, yaitu apa? Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Kembali ya. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin. Nah, saudara, itu saudara perkataan apa ya? Perkataan yang optimis, saudara. Nah, ini saudara, sehingga saudaraku, ketika ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita, saya sangat percaya bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Indonesia, kita juga harus menghadapi hidup kita dengan optimis. Amin. Yakin. Ya, jangan patah semangat, saudara. Hari ini semua bajunya merah menyala. Saya berdoa gairahnya, semangatnya untuk masa depan semua menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apapun yang sudah terjadi. Nah, saudara, pahlawan kita sudah mengorbankan nyawa mereka untuk apa? Demi memproklamirkan kemerdekaan. Kita perlu bersyukur ya atas semua itu. Sehingga sebagai generasi berikutnya, saudara dan saya, kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa kita adalah apa? Kita perlu mengisi kemerdekaan ini. Amin, saudara ya. Jadi kita punya tanggung jawab. Selain kita terus berdoa dan berdoa untuk Indonesia, ada bagian yang saudara dan saya juga harus lakukan, saudaraku. Ya, ada berapa banyak yang cinta Indonesia? Indonesia semua ya, harga mati. Saudara, ya, saya percaya kalau kita cinta bangsa kita, saya rindu. Kita juga rindu Indonesia semakin diubahkan ke arah yang lebih baik. Amin. Indonesia semakin baik. Nah, saudara, mengubah sesuatu yang banyak, ya, saudaraku, itu tidak mudah. Tetapi saya percaya ketika kita mau merubah satu keadaan, kalau kita mulai dari diri kita masing-masing, satu berubah, maka pasti lama-kelamaan yang banyak itu bisa dengan mudah diubahkan. Iya Pak ya? Amin. Sehingga kita mau mulai dulu berubah dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, apa yang perlu kita lakukan untuk saudaraku apa di dalam kita mengisi kemerdekaan ini? Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, saudara sudah menerima kemerdekaan yang sejati. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mendeklarasikan di kayu salib sudah selesai. Ya, saya ingat khotbah saya tahun lalu, saya berbicara bahwa bendera merah putih ini, saudaraku, ini adalah sesuatu yang dahsyat. Ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Amin. Yang menebus saudara dan saya untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, sehingga saudara, apa yang saya dikatakan tadi ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu
ya. Poin yang pertama saya ambil dari khotbah Pak Jokowi, saudara dan saya harus mawas diri. Amin. Kita harus berjaga-jaga, saudaraku, ya. Ya, kita perlu mawas diri, ya. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Mari kita jangan lengah. Amin. Karena iblis senantiasa dan sampai sebelum dia dirantai, dia akan terus, saudaraku, berusaha, ya, menggoda kita, menarik kita untuk menjadi pengikutnya. Itu sebabnya saudara dan saya harus mawas diri, berjaga-jaga, ya. Ketahuilah bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan, saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah, kita jatuh lagi, hidup lagi di dalam dosa. Saudara, mari terus kita berjaga-jaga, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara dan saya, artinya apa? Supaya saudara dan saya tetap bisa berdiri teguh, saudara dan saya harus apa? Hidup di dalam Kristus. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh biasa, akhirnya kan biasa tuh kan, ya maaf ya, dulu biasanya teman-teman tuh kalau satu pasang tuh, saya ngomong bukan satu pasang ya, satu jenis lah. Biasanya awalnya itu jalan bareng dekat-dekat, lama-lama pegangan tangan, lama-lama tangan di bahu, nah kan akhirnya jatuh terpelungkup. Nah, jadi saudara, itu kita perlu apa? Berjaga-jaga, hati-hati. Kalau saudara tahu ada strong-strong yang gak benar, menjauh. Ya, ada aliran-aliran yang negatif, saudaraku. Ya, nah, begitupun di dalam kita mempertahankan kehidupan kita, saudara, supaya kita bisa berdiri teguh, jangan andalkan kekuatan kita. Kita tetap di dalam Kristus, artinya kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Senantiasa mengisi hidup kita, pikiran kita dengan kebenaran. Maka saya percaya ketika godaan itu datang, saudara dan saya bisa berkata tidak. Ya, ketika dosa mengintip saudara dan saya, kita bisa berkata tidak, karena saya tahu bahwa saya sudah dimerdekakan Tuhan. Saya sudah hidup, saya sudah begini masa, ya, sampai firman Tuhan bilang seperti anjing kembali babi kembali ke muntahnya, saudara. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus sepenuhnya tinggal di dalam Kristus. Jadi mari saudaraku di sini, ya, kita berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga, karena kalau saudara dan saya hidup benar, coba kalau setiap kita sebagai bangsa Indonesia satu hidup benar, satu hidup benar, satu hidup benar, maka lama-lama semua penduduk bangsa kita menjadi orang-orang yang hidup benar. Amin. Itulah yang saya maksud tadi. Kita mulai dari diri kita dulu masing-masing. Amin. Kita mau berubah. Kita mau tinggalkan yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mau mengenakan yang baru. Inilah salah satu cara yang saudara tanpa sadari kita lakukan untuk apa? Mengisi kemerdekaan itu sendiri. Menjadi berkat buat bangsa kita, ya, di mana setiap kita menjalankan kehidupan ini dengan benar seperti yang Tuhan mau. Amin. Saya percaya ketika kita penduduknya benar, maka berkat Tuhan pasti dicurahkan dengan luar biasa. Indonesia akan menjadi Indonesia yang sangat diberkati Tuhan. Dan biarlah itu terjadi, kita mau berkata, saya mau mulai dari diri saya. Saya mau berubah, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka lama-lama kita mempengaruhi satu, pengaruhi satu, pengaruhi satu. Dan kita imani akan terjadi penduduk-penduduk di bangsa kita
kita menjadi penduduk yang takut akan Tuhan. Amin, saudara, puji nama Tuhan. Ini terus menjadi doa kita bersama. Dan yang kedua, saudaraku, ya, ketika saudaraku api pemurnian Tuhan curahkan, ya, api dicurahkan, baptisan api itu datang. Tujuannya apa, ya? Mari kita yang pertama terus mawas diri, ya. Sekalipun waktu pemurnian datang, kita dimurnikan Tuhan, ya, seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam setiap hidup kita. Mari kita terus berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh, saudara. Dan yang kedua apa? Mari kita memperbaiki diri, ya. Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali saudaraku, ya, lebih mudah kita melihat kekurangan orang, menilai orang yang negatif, saudaraku, sampai kita lupa apa? Melihat diri kita sendiri. Sebenarnya dikatakan di sini, sebenarnya kita melihat yang kecil dalam diri saudara kita, padahal yang besar ada di dalam kita, ada balok yang menutup mata kita, saudaraku, ya. Jadi mari saudara di sini, biar ketika baptisan api itu datang dalam setiap kita, mari kita responi dengan benar, dengan kita mau memperbaiki diri. Artinya jangan kita menyimpan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, oh karena dia. Tetapi mari kita ambil keputusan, iya, saya mau berubah, saya mau perbaiki yang salah, saudara, ya. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita mau memperbaiki diri kita. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan apa, saudaraku? Kita jangan hanya melihat kekurangan pemerintah kita, ya. Sehingga saudara kita tidak bisa melihat hal yang benar, hal yang baik yang pemerintah kerjakan di dalam kita sebagai bangsa Indonesia. Kita rindu bangsa kita semakin diubahkan Tuhan. Kita pasti rindu, ya, saudaraku, pemerintahan kita memperhatikan kita lebih lagi. Tetapi saudaraku, sebagai rakyat bangsa, mari kita ambil bagian, ya. Kita hanya jangan sibuk, ya, mengkritik yang gak jelas, saudaraku, ya. Kalau perlu kita ada yang salah sebagai anak Tuhan, kita mungkin perlu bersuara. Tapi mari kita tetap jaga, kita sampaikan dengan benar, bukan dengan hinaan, bukan dengan maki-makian, bukan dengan hujatan, saudara, ya. Saya berdoa biar kita sebagai bangsa ini mengerti, supaya apa? Bagian saudara adalah mendukung pemerintah, mendoakan pemerintah, ya. Mari kita berubah. Kalau mungkin selama ini kita hanya sibuk ngurusin yang negatif-negatif, ayo kita beri sumbangsi yang positif. Begitupun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin dengan saudara kita hanya sibuk melihat kurangnya ini, tapi kita nggak pernah memberikan dia masukan-masukan yang positif, ya. Ada yang salah, mari kita saling mengasihi dengan mengoreksi satu dengan yang lain. Dan inilah yang saya bilang tadi. Mari, apa yang saya tangkap dari Pak Jokowi bilang, kita memperbaiki diri ini artinya apa? Setiap kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita melihat apa yang bisa saya berikan. Tidak lagi kita hanya mempersalahkan, tidak hanya kita menuntut ini dan itu, tapi kita juga mau bekerja dan memberikan sesuatu yang positif. Amin, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku, dikatakan di sini, yang ketiga, menguatkan diri sebagai bangsa. Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan, mungkin kita mengalami proses penderitaan, saudaraku. Jangan lari dari proses. Mari kuatkan dirimu, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menguji kita melebihi daripada kekuatan kita. Dia tahu seberapa banyak saudara dan saya bisa pikul. Sehingga kalau ada dalam ruangan ini yang berkata, aduh persoalan saya besar, saya pergumulan saya luar biasa. Hari ini saya mau kasih Anda jempol. Kenapa saya kasih jempol? Itu berarti Anda di mata Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Anda di mata Tuhan orang-orang yang perkasa. Sehingga Tuhan izinkan engkau mengalami proses pergumulan yang berat. Amin. Jadi yang biasa-biasa jangan dulu enak. Jangan dulu santai. Wah, saya mah disayang Tuhan. Saya pergumulan saya ini ringan. Terus yang di sebelah kasihan nangis terus. Belum selesai satu, datang lagi yang satu. Jangan bilang, kasihannya. Jangan-jangan dia kurang doa kali. Gak pernah puasa kali. Jangan, saudara. Firman Tuhan berkata, ya, pada dia, Allah, dia tahu kemampuan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Orang tua aja nggak mungkin anak SD disuruh pikul beras 1 karung, nggak mungkin. Jadi kalau saudara hari ini kau pikul beras 3 karung, berarti engkau orang-orang yang kuat di mata Tuhan. Semangat, amin. Kuatkan dan teguhkan dirimu. Jangan menyerah. Jangan patah semangat, saudara, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Terus optimis, jalani hidup ini. Kita akan mengalami ke depan masa-masa, ya. Bukan berarti kita memperkatakan yang negatif, tapi firman Tuhan sendiri berkata, saudara, bahwa keadaan tidak akan semakin baik, akan semakin jahat. Itu sebabnya saya percaya kalau hari-hari ini saudara dan saya, Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya. Mari kuatkan dirimu. Amin. Tetap semangat, tetap on fire melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa saudaraku, Tuhan kita ketika Dia izinkan itu datang dalam hidup kita, saudara, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Dia akan menaikkan kualitas kita. Dia akan menaikkan standar iman kita. Amin, saudaraku. Seperti emas, kan? Emas itu, wow, itu pemurniannya beda. Kalau cuma emas 22 karat dengan 24 karat, itu beda pemurniannya. Api, kadar apinya beda, saudaraku. Jadi semakin kita dimurnikan Tuhan, mari kita melihat bahwa akan dibuat hidup saya semakin memiliki nilai. Hidup saya akan semakin memiliki kualitas. Dan saya percaya, saudara dan saya, ketika hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan, maka percaya, yakinlah, Tuhan akan semakin mempercayakan kita, memakai hidup kita lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi mari saudara, tetap apa? Di tengah-tengah situasi, sebagai bangsa Indonesia, saya mau mengingatkan kita, apapun yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini, tetap kita optimis. Amin. Tetap kita perkatakan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang tangguh. Indonesia adalah Indonesia yang tumbuh. Indonesia yang dipulihkan Tuhan. Indonesia yang diberkati Tuhan. Indonesia yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya percaya kalau kita terus perkatakan itu, maka tunggu saudara, kita akan lihat Indonesia akan bersinar. Amin. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Sebab kita percaya kaki Dia ada di bangsa kita.
Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia dan akan menyebar ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu, mari sebagai bangsa terus optimis dengan bangsa apapun yang terjadi. Tetap deklarasikan yang positif, berkatakan yang positif untuk Indonesia. Begitupun dalam diri kita sebagai orang percaya, saudara. Mari tetap optimis. Apapun yang engkau alami, apapun persoalanmu, berkatakan. Ya, kalau saya hari-hari ini, apa yang terus Tuhan taruh di dalam pikiran dan perkataan saya selalu begini: Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan pasti membalikkan keadaan. Pembalikan terjadi. Pembalikan keadaan terjadi. Yang sakit pasti sembuh. Yang lemah pasti kuat. Yang susah pasti diubah jadi sukacita, saudaraku. Mari berkatakan dalam hidup kita setiap hari. Dan saudara akan melihat engkau pasti punya semangat. Engkau pasti punya optimis menjalani kehidupan ini. Dan orang yang semangat, orang yang bergairah pasti penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan.